Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allah. Oke, alhamdulillah ya. Hari ini kalian masih diberi kesehatan untuk bisa bertatap muka di mata pelajaran produksi pengolahan hasil nabati. Nanti kita di akhir akan praktikum ya. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Boleh dipimpin oleh Zahra. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Zahra. Sebelum kita memulai ke pembelajaran, coba diperhatikan lingkungan sekitar kalian. Apakah masih ada sampah atau sudah bersih? Oke, sepertinya sudah bersih ya. Oke, berarti kalian sudah bagus dengan memperhatikan lingkungan kelas kalian supaya tetap bersih. Kemudian Bapak juga selalu mengingatkan bahwa kalian harus selalu menjaga protokol kesehatan ya. Sebelum masuk ke kompetensi dasar, Bapak mau melakukan presensi. Kalista? Diandra? Dianisa? Oke, sebelumnya kita review dulu materi pertemuan sebelumnya. Kita membahas tentang peralatan pengolahan roti. Ada yang masih ingat 4 alat besar yang nanti akan kita gunakan dalam pembuatan roti? Apa aja? Dog divider, planetary mixer, Gas, proofer. dan proofer. Oke, terima kasih Rindu. Sebelum kita memulai ke pembelajaran, di sini Bapak ada motivasi untuk kalian. Barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Ada tanggapan dari Farisa? Jadi seseorang yang tidak mau merasakan rumitnya belajar, maka kelak akan merasakan kesengsaraan sepanjang hidupnya karena kebodohan. Oke, jadi kita itu tidak apa-apa kalau misalkan sekarang kita belajar terus-terusan ya. Itu nanti hasilnya akan dirasakan di akhir kelak ya. Nanti ilmu yang kalian dapatkan itu bisa bermanfaat untuk kalian, untuk keluarga kalian, kemudian untuk masyarakat sekitar. Jadi hidup kalian nanti bisa bermanfaat. Oke? Terima kasih. Nah, selanjutnya bisa dilihat di depan. Hari ini kita akan belajar tentang menerapkan pengolahan hasil serealia. Kemudian 4.20-nya memproduksi pengolahan hasil serealia. Jadi nanti pada 4.20 kalian akan praktikum melaksanakan pembuatan roti ya. Ini ada tujuan pembelajaran. Kalian nanti setelah pembelajaran ini bisa menganalisis karakteristik bahan baku. Kemudian bisa menyusun diagram alir dan merancang kemasan untuk produk olahan roti. Kemudian kalian bisa memproduksi roti. Nah, ini untuk teknik penilaian ada 3 yang nanti akan Bapak ambil. Yang pertama ada sikap, pengetahuan, kemudian keterampilan. Nah, selanjutnya di sini ada 3 gambar. Yang sebelah kiri ada gambar bahan baku. Yang di tengah ada gambar mengoperasikan alat. Kemudian yang ketiga ada produk hasil akhirnya, roti manis. Nah, dari ketiga gambar ini nanti bakal dibahas pada saat kalian merencanakan proyek ya. Nah, coba cara pengolahan roti yang kalian ketahui apa aja? Ada yang mau berpendapat? Rindu? Yang pertama yaitu melakukan penimbangan. Terus pencampuran bahan, ya. mengadukkan pakai mixer, terus fermentasi awal, pembulatan, fermentasi kedua, terus pembentukan dan pengisian, terus fermentasi akhir, pembakaran, lalu pengemasan. Oke. Di depan Bapak ada video. Ini video pengolahan roti ya. Mohon disimak baik-baik. Nanti kalian akan melakukan proses pembuatan roti kurang lebih seperti video ini. Jadi boleh difahami, boleh diamati, dianalisis. Kalau misalkan nanti ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan ya.
Oke, setelah tadi kalian melihat video pembuatan roti, ada yang mau ditanyakan tentang proses pembuatan roti? Ada yang mau tanyakan? Gimana, Ton? Jadi Pak, kan itu tuh nanti kriteria buat menghentikan pencampuran atau pengadoran itu gimana? Oke, ada yang mau menjawab pertanyaannya? Oke, Eli, silahkan. Kriterianya yang baik, adonan sudah kalis, tidak mudah robek, dan tidak lengket. Oke, betul tadi kata Eli bahwa kalau misalkan nanti kalian pada saat proses produksi, pada saat proses pencampuran, diharuskan menghentikan proses pencampuran tersebut apabila adonan yang pertama itu sudah kalis, kemudian tidak menempel atau tidak lengket ya, kemudian yang terakhir tidak mudah robek. Setelah melihat penayangan video pembuatan roti tadi, nah sekarang kalian yang merancang sendiri nih. Di sini Bapak ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti kalian mengerjakan rencana proyek kalian di LKPD ya. Nanti setelah terisi, baru nanti kita jadwalkan untuk produksi setelah pembelajaran di kelas selesai. Oke, sekarang boleh langsung berdiskusi dengan kelompoknya. Masih jaga jarak ya, tidak terlalu berkerumun. Sok, boleh dimulai dari sekarang. Oke, anak-anak sudah selesai mendesain. Oke, kalau misalkan sudah, coba Bapak ingin tahu rencana proyek kalian seperti apa? Boleh satu kelompok dulu, kelompok Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuh. Saya Rindu Ayu Maladewi, perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proyek kerja kami. Yang pertama yaitu untuk komposisinya, terigu protein tinggi kita membutuhkan 232 gram. Untuk terigu protein sedang kita membutuhkan 32 gram. Untuk ragi roti kita membutuhkan 15 gram, bread in flour 9 gram, garam 7 gram. Oke, terima kasih kepada semuanya yang sudah mempresentasikan hasil proyek kalian ya. Nah, setelah hasil proyek kalian dituangkan ke dalam LKPD, selanjutnya kita akan mengaplikasikan rencana proyek kalian nanti diaplikasikan di lab untuk proses pembuatan roti ya. Sekarang kita siap-siap menuju lab untuk melaksanakan proses pembuatan roti ya. Nanti kalian ganti baju terlebih dahulu, kemudian APD-nya secara lengkap, kemudian K3 juga diperhatikan ya. Oke, siap? Siap. Sok, sekarang boleh menuju lab dengan tertib dan memperhatikan protokol kesehatan. Oke anak-anak, setelah pembelajaran tadi di kelas, sekarang kita akan melaksanakan praktikum di lab ya. Nah, sekarang kita akan mengaplikasikan rencana proyek yang sudah kalian susun sebelumnya tadi di kelas. Sebelumnya, Bapak tidak akan capek untuk mengingatkan. Yang pertama, APD kalian harus lengkap ya. Dimulai dari jas lab, masker, sampai ke penutup kepala dan alas kaki. Kemudian, selain itu, kalian harus selalu menerapkan K3. Jangan sampai nanti ada kecelakaan kerja. Kemudian untuk tujuan pembelajaran praktikum ini, untuk mempersiapkan kalian nanti di kelas 12 terjun ke DUDI atau dunia usaha dan dunia industri di PKL. Jadi kalian nanti sudah siap kalau misalkan ditempatkan di perusahaan bakery atau roti ya. Selain itu, tujuan dari pembelajaran ini supaya membangun kalian untuk menjadi wirausaha. Siapa tahu kan nanti setelah lulus bisa menjadi seorang pengusaha di bidang roti. Oke, sekarang kalian boleh langsung memulai praktikum. Kalau misalkan ada yang ditanyakan, boleh langsung ditanyakan ke Bapak. Oke? Siap?
Sok, mulai dari sekarang boleh langsung melakukan praktikum. Anak-anak, sambil menunggu adonan kalis, kalian harus bisa memanage waktu ya. Boleh sanitasi alat yang sudah digunakan. Kemudian sanitasi meja, sambil boleh menyiapkan loyang untuk proses selanjutnya. Satu kelompok, ada yang satu loyang, ada yang dua loyang, tergantung proyek kalian masing-masing ya. Karena rotinya sudah jadi semua, sok sekarang lihat LKPD-nya. Di sana ada petunjuk untuk melakukan uji organoleptik. Sok, dari roti yang sudah jadi, ambil sampel salah satu roti, kemudian kalian lakukan uji organoleptik. Oke anak-anak, tadi kalian sudah melaksanakan uji organoleptik. Sekarang coba presentasikan di depan, nanti sampaikan ke teman-teman kalian. Apakah ada perbedaan atau tidak? Oke, dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Boleh membawa sampel rotinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil pengamatan karakteristik sensori, nama produk roti manis isi sosis. Warnanya oranye kemerahan +1. Sebelum ditutup, ada yang mau menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini? Farisa, boleh? Jadi hari ini kita telah belajar praktek membuat roti, terus cara menggunakan alat-alat roti gimana, terus bahan-bahan roti. Udah segitu? Oke, terima kasih. Sebelum kita akhiri, nanti Bapak ada evaluasi untuk penilaian kalian. Nanti Bapak menyiapkan soal di Google Classroom yang terhubung ke Google Form ya. Nanti kalian boleh mengisi soal di sana. Ada 5 soal dan 1 esai. Itu untuk mengukur tingkat kefahaman kalian tentang materi hari ini. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Fayad, boleh? Sebelum kita mengakhiri praktikum hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar praktikum tadi diberi manfaat. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Oke, untuk hari ini Bapak cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kalian semua.